Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Mufid dari kelas TI Society 3B. Pada kali ini saya ingin menjelaskan hasil saya mengerjakan UTS pemrograman web lanjutan dengan bahasa programnya itu PHP, yang dimana itu saya membuat suatu website yang di dalamnya itu ada CRUD, create, read, update, dan delete. Lalu di websitenya itu juga ada pagination, yang dimana itu di setiap next maupun previous, dan setiap datanya itu ada 7 halaman di setiap paginationnya. Lalu lalu ada search, yang dimana itu saya men-search bagian nama maupun bagian ID-nya. Dan saya juga menambahkan login maupun register di bagian website ini. Baik, selanjutnya kita akan ke database yang terlebih dahulu. Oke, di sini saya menggunakan database yang kebetulan dengan nama saya sendiri, yaitu database Ahmad, yang dimana itu ada dua tabel admin dan tabel Zainul. Nah, tabel admin ini untuk buat tabel login maupun register. Lalu untuk tabel Zainul ini buat yang dimana kayak buat CRUD-nya atau penyimpanan database-nya, yang nanti saat kita mau menginsert atau mengcreate. Baik, kita lihat tabel Zainulnya. Lalu untuk kita lihat terlebih dahulu untuk strukturnya itu ada ID pembeli, nama, alamat, HP, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, jumlah, maupun harga. Lalu untuk ID pembelinya ini dibuat primary key dan auto increment. Nah, auto increment ini untuk mengurutkan suatu ID yang berurutan, semisalkan 1 2 3 4 5 6 7 8, yang nantinya itu akan otomatis. Lalu di sini saya namanya itu menggunakan type-nya itu. ID pembelinya itu saya menggunakan integer, namanya itu varchar, alamatnya juga varchar, HP juga varchar. Tanggal transaksinya saya menggunakan date, jenis barangnya menggunakan varchar, nama barang juga. Lalu di jumlah maupun harganya ini saya menggunakan integer. Baik, kita lihat dari isi tabelnya itu ada apa aja. Nah, ini ada isi tabelnya, yang dimana itu ada sudah tertera dari isiannya di sini, yang dimana itu di jenis barangnya itu ada elektronik, ada buku, ramah dan dekorasi, habis itu ada kecantikan dan kesehatan, dan yang terakhir itu fashion, yang dimana itu jenis barangnya ini nanti akan dibuat option pada mengkliknya nanti. Oke, so kita langsung ke kodenya Visual Studio Code. Oke, pertama-tama kita langsung ke koneksi PHP. Nah, pada kali ini adalah kode dari koneksi, yang dimana itu ini adalah pembuka dari PHP-nya dan ini penutup PHP-nya, yang dimana itu kita memanggil variabel koneksi, yang dimana yang untuk menghubungkan MySQL Connect dari local server, yaitu local host, local server dari MySQL yang tadi. Lalu ini menggunakan username-nya itu root, dan kita tidak menggunakan password, atau di MySQL-nya itu tidak ada password, jadi kita kosongkan saja. Lalu ini database-nya itu yang bernama Ahmad, yang tadi kita sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya ini ada suatu kondisi yang dimana
ketika terjadi error pada saat kita mengkoneksi kode ini dengan database tadi, itu nanti semisalkan kondisinya itu mengalami kegagalan, maka akan memunculkan deskripsi koneksi database gagal. Oke, selanjutnya kita lanjut ke terlebih dahulu ke logic create. Logic create itu insert.php. Nah, di sini juga ada pembuka dari PHP-nya sendiri. Lalu ada menginclude koneksi PHP yang dimana itu memasukkan suatu koneksi atau suatu kode yang tadi yang sudah saya jelaskan di sini, yang dimana itu menginclude koneksi PHP yang dimana itu kayak buat menyederhanakan, kayak kita tuh nggak perlu buat ngoding lagi tentang kayak mengkoneksi dari database-nya itu. Lalu kita juga bisa memanggil dengan menyebutkan itu include. Lalu di sini ada suatu if atau suatu kondisi yang dimana itu suatu data form yang dikirim dengan method. Nah, metodenya ini post, dan di sini ada variabel nama dengan metode postnya itu nama, alamat, variabel alamat dengan metode postnya itu alamat, dan seterusnya. Lalu di sini saya membuat validasi yang dimana itu suatu pengkondisian yang dimana itu misalkan variabel nama jika namanya itu tidak diisi oleh user atau pengguna, maka akan tervalidasi atau terjadi error. Yang dimana itu ada nama tidak boleh kosong. Lalu juga ada validasi yang dimana itu nama hanya boleh berisi huruf dan spasi. Dan pokoknya itu tidak boleh ada yang namanya itu ada angka, itu tidak boleh. Lalu yang dimana itu ada suatu pengkondisiannya lagi, yang dimana itu variabel nama itu tidak lebih dari 25, yang dimana itu validasinya itu nama tidak boleh lebih dari 25 karakter. Lalu di sini saya juga memvalidasi variabel alamat, HP, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, jumlah maupun harga. Yang dimana itu yang dimana tuh validasi itu sama semua, yang dimana ketika user itu tidak boleh kosong, atau misalkan kita langsung submit, itu nanti akan tervalidasi. Lalu jika suatu pengkondisian error yang dimana akan mengeluarkan suatu koneksi atau query yang dimana itu select from atau memunculkan yang dimana itu nama dengan variabel nama. Lalu di sini saya juga membuat suatu validasi yang dimana tuh nama yang sudah terdaftar. Semisalkan user atau admin user atau seorang admin semisalkan admin lupa gitu ya kan, kayak nama ini sudah terdaftar apa belum. Semisalkan nama ini sudah terdaftar, maka akan memunculkan deskripsi nama sudah terdaftar. Lalu di sini session start yang dimana tuh ya buat memulai sesi startnya. Lalu di sini ada header yang dimana tuh yang dimana ini melokasikan ke @php yang nantinya itu ada kodenya @php ini nanti. Lalu ada suatu s yang dimana itu variabel SQL yang mengquery insert into Zainul atau table Zainul, yang dimana itu ada yang memanggil dari variabel yang tadi di atas, yang dari sini. Lalu ini insert into-nya ini buat query untuk mengcreate
penyimpanan database-nya. Lalu ada value yang ya kan memanggil nama-nama dari value yang tadi di atas, variabel yang di atas. Lalu ada suatu kondisi yang dimana itu koneksi query atau variabel SQL yang jika true maka data successful insert, maka header itu akan apa namanya kayak meredirect ke location index PHP. Lalu jika itu salah maka akan tervalidasi atau tetap ke location yang sama atau add PHP. Dan begitu pun selanjutnya. Dan yang terakhir ini koneksi close atau penutup dari koneksi tersebut. Baik, selanjutnya ke update. Berikut ini adalah fungsi update atau logik dari update-nya sendiri, yang dimana ada include koneksi PHP, ada ID pembeli dengan metode variabel ID pembeli, variabel nama maupun seterusnya itu menggunakan metode post. Lalu di sini menggunakan MySQL query yang dimana itu variabel koneksi atau memanggil koneksi dari sini. Lalu mengupdate atau menggunakan query update Zenool dengan setter nama dengan memanggil variabel nama, setter alamat dengan memanggil variabel alamat, lalu dan seterusnya. Dengan dimana saat kita mau mengupdate nanti akan otomatis memanggil variabel yang sudah mau kita update atau setelah kita saat sudah menginsert atau kita mau ada kesalahan pada datanya tersebut, nanti datanya itu akan terambil dari variabel-variabel ini yang menggunakan setter. Nah, jika sudah mengupdate nanti akan mengelokasikan ke index PHP. Lalu kita ke delete PHP. Nah, ini untuk logik dari menghapus data yang kita sudah dibuat atau data yang sudah tersimpan, maka akan bisa terhapus dengan logic delete PHP, yang dimana itu kodenya itu ada include koneksi PHP. Nah, ada variabel ID yang dimana itu mengambil suatu ID pada ID pembeli tersebut. Ada ID pembeli pada database sebelumnya pada table Zenool. Lalu yang dimana itu ada suatu MySQL query yang dimana memanggil variabel koneksi yang ada juga terdapat delete atau query delete untuk menghapus table Zenool yang dimana itu ID pembeli sama dengan ID yang dari sini. Lalu jika kita sudah selesai menghapus suatu ID-nya atau suatu data tersebut, maka akan menglokasikan di index PHP. Baik, selanjutnya kita kemana dulu ya? Ke register dulu kah? Oke, kita ke register. Di sini cuman hanya ada tampilan login dan maaf. Di sini kita cuma menampilkan register dan juga ada suatu sesi memulai yang dimana itu kayak pengoneksian database, yang dimana database Ahmad yang di sini tuh yang buat table admin. Di sini tuh ada misalkan kayak melakukan validasi input atau aturan lainnya sebelum memasukkan database dengan query insert into admin. Ini kan table admin yang dimana tuh username, password. Terus value-nya itu memanggil variabel username lalu dan variabel password. Lalu result yang dimana itu ada MySQL query memanggil variabel koneksi dan variabel query. Nah, lalu di sini ada suatu pengkondisian suatu sesi memanggil username, lalu ada sama dengan variabel username. Lalu jika sukses maka registrasi berhasil. Lalu silakan login. Nah, ini adalah doc type HTML yang dimana itu kayak buat tampilan dari
tampilan registernya sendiri. Di sini saya menggunakan Bootstrap maupun Bootstrap JS maupun Bootstrap CSS. Lalu kita ke login PHP. Di sini juga sama. Nah, ini suatu logic PHP yang buat menghubungkan database. Lalu di sini tampilan loginnya dengan menggunakan Bootstrap JS dan Bootstrap CSS. Baik, selanjutnya kita ke home. Pertama home dulu. Nah, ini adalah tampilan yang dimana itu tampilan home atau tampilan luarnya aja, masih belum nampak CRUD-nya, masih tampilan UI atau secara user interface atau gambar atau tampilan website yang menarik gitulah. Yang dimana itu ada suatu navbar, terus ada kontennya, lalu ada footernya. Yang dimana daftar itu ada suatu nama filenya ini, lalu ada home, terus ada list pembelian, lalu ada register maupun login. Lalu kita ke home 1. Nah, di sini cukup beda dengan home. Kenapa? Karena di home 1 ini jika kita sudah selesai login, maka akan ke redirect ke home 1. Yang dimana itu kayak selesai login. Pokoknya tampilannya nanti akan jelaskan, pokoknya gitulah. Tampilan menarik, oke lah gitu. Lalu kita ke mana dulu ya? Kita ke add terlebih dahulu sebelum ke index. Oke, ini adalah kode dari add PHP. Yang ini adalah style dari add PHP-nya, dan di sini juga saya menggunakan Bootstrap maupun JS-nya juga. Nah, di sini juga saya menggunakan suatu session. Lalu di sini juga ada tampilan. Pokoknya ini hanya buat tampilan dari memanggil logic dari insert PHP, yang dimana tuh ya kan form method dengan menggunakan metodenya itu post, actionnya itu insert PHP. Oke, selanjutnya ke detail terlebih dahulu. Ini adalah tampilan view detail, yang dimana itu saat kita mengklik detail itu nanti akan muncul suatu data view detailnya. Nah, ini dengan ada logic PHP-nya, memulai session start, ID pembeli dengan memanggil get ID, lalu dengan query-nya itu variable query-nya itu memanggil semua table Zaino yang dimana itu terdapat dari yang dimana itu diambil dari ID pembeli. Lalu menghasilkan dari suatu query-nya itu variable koneksi dan variable query. Lalu datanya ini akan mengambil dari fetch result yang dimana itu atau variable result. Lalu ini tbody atau table body-nya, terus table row, terus table header-nya itu nama. Pokoknya ini buat table semuanya. Nah, langsung ini kayak buat harap ini buat back button kembali. Lalu kita ke index PHP, yang dimana itu buat kode utama atau kode tampilan utamanya, yang dimana itu ada table-tablenya dari suatu semua CRUD tuh di dalam sini. Nah, ini adalah ada kode PHP yang pertama,
ada yaitu menginclude koneksi PHP, memulai sesi, terus di sini apa namanya, logic search, yang dimana itu logic variable search, menginsert, mengambil get search-nya ini dengan jumlah datanya itu 7, ya nanti itu di setiap jumlah datanya itu ada 7 pada tampilan pagination-nya nanti. Lalu jika kita saat search dengan menggunakan condition, variable condition, nah kita tuh ada 2 condition, yang dimana kita ingin men-search ID pembeli dan ingin men-search nama. Lalu di sini juga menggunakan variable total data, yang dimana itu buat mentotalkan data dengan MySQL 6 rows, MySQL query, variable koneksi, dan menggunakan query memunculkan select from Zainul dengan suatu condition atau variable kondisi yang kita tadi mau search. Lalu jumlah pagination, yang dimana itu menggunakan cell, yang dimana itu cellnya ini akan dibuat variable total data atau variable total data akan dibagi dengan variable jumlah data, yang nantinya jumlah paginationnya itu akan muncul 7 pada suatu halaman. Lalu halaman aktif, yang dimana itu memanggil suatu halaman, yang dimana itu terdapat 1 itu. Lalu terdapat data variable data awal, yang dimana itu ada variable jumlah data dikali variable halaman aktif, dan juga tuh dikurangi variable jumlah data. Lalu jumlah link itu sama dengan 3. Kenapa itu sama? Itu variable jumlah link itu sama aja kayak dari jumlah paginationnya itu 1, 2, 3. Lalu variable start number itu max, yang dimana itu memang yang dari nomor 1 terlebih dahulu. Terus variable halaman aktif dikurangi variable jumlah link, yang dimana itu variable halaman aktifnya itu memanggil halaman, yang memanggil halaman aktifnya itu, lalu dikurangi dengan halaman yang dikurangi dengan variable jumlah link. Jumlah link kan berarti 3, berarti kan kayak ada 1, 2, 3. Lalu ini ada variable number, yang dimana itu kayak buat bisa kayak buat previous, atau kayak yang dimana itu ada variable jumlah pagination, variable halaman aktif ditambah dengan variable jumlah link. Oke, selanjutnya itu ini suatu tampilan dari suatu indeks PHP, yang dimana itu ada Bootstrap CSS maupun Bootstrap JS. Lalu juga di sini saya menambahkan style sendiri, style saya sendiri sih, yang dimana itu ada navbar juga, ada suatu card, habis itu tabelnya juga, sama suatu form. Lalu di sini ada suatu header, yang dimana itu buat navbarnya. Nah, lalu di sini tuh suatu card title atau di suatu judulnya itu pembeli yang sudah terdaftar. Terus ada ini yang pendaftaran pembelian baru buat meredirect ke @php, yang kode @php-nya. Lalu di sini juga kita membuat suatu form action, metodenya itu get, yang dimana tuh ini buat apa namanya, simbol search atau kayak buat name itu search, yang buat kayak buat mencari sesuatu. Nah, loginya itu tadi di atas pada login PHP yang tadi, pada pencarian yang tadi pada di atas, pokoknya itu yang tadi ini ya teman-teman ya guys ya, semuanya ini.
Lalu ini pembuka PHP yang dimana itu suatu kondisi variabel total data ini tuh lebih dari 0, lalu ditutup, dan variabelnya jika kondisi suatu validasi search message. Pokoknya ini buat validasi dan nanti akan memunculkan validasi yang itu tidak ada data yang ditemukan. Lalu ini adalah tabel yang nanti akan muncul. Tabelnya itu yang munculnya itu pada kayak tabel di database sebelumnya, database yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang dimana itu ada nomor, nama, alamat, nomor handphone, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, jumlah, harga, lalu total harga, dan option. Loh, kenapa ada tabel total harga? Kan sebelum di database kan itu tidak ada total harga. Kenapa? Karena suatu perintah yang diberikan oleh dosen saya bahwasannya menggunakan total harga atau menambahkan total harga dengan menggunakan inputan yang dimana itu ada suatu pemanggilan atau pembuka PHP. Nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya itu di sini pembuka PHP yang mengambil data per halaman, yang dimana itu ada memanggil MySQL query, variable koneksi, dan memanggil select from Zainul, table Zainul, yang dimana itu suatu variable condition melimit variable data awal dengan variable jumlah data. Itu kenapa? Karena di setiap mengambil data per halamannya itu, yang dimana itu akan men-search suatu condition, atau misalkan kita mencari mencari ID atau nama, nanti akan dilimit dengan nanti akan diambil data per halaman itu akan dilimit dengan variabel data awal dan juga variabel jumlah data. Lalu di sini ada variabel nomor, yang dimana itu angka 1 ditambah variabel data awal, yang dimana itu nomornya itu nanti akan berurutan sesuai auto increment gitu. Yang data awalnya itu kan yang di atas sini nih. Maaf guys. Nah, ini data awal. Oke, selanjutnya itu ini table row-nya itu, yang dimana itu kayak suatu logiknya dari si table yang di atas ini, table headernya, atau ini table row-nya itu kayak isian dari table headernya. Yang table row-nya ini isian dari database yang sebelumnya kita sudah buat ataupun yang sudah kita tambahkan pada PHP atau atau logic dari insert PHP. Lalu yang dimana itu ada terdapat perbedaan, yang dimana itu kayak pembuka PHP echo variable number yang plus variable number plus ini buat apa? Yaitu betul itu buat semisalkan nomor yang variable nomor yang ini kayak yang pertama itu akan berurutan, atau yang dimana seterusnya itu akan bertambah, semisalkan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu echo variable D. Kenapa variable D? Karena variable D ini sama dengan variable data, yang dimana itu yang memanggil variable data ini, yang dimana itu suatu while atau suatu perulangan dari variable D sama dengan MySQL fetch array, yang dimana itu variable mengambil data per halaman. Nah, per halamannya itu ada suatu isian dari tabelnya itu.
Nah, di sini itu sama semuanya sampai seterusnya dari variabel pada database sampai jumlah. Lalu di bagian ini juga terdapat echo rp yang dimana itu menambah number format yang nanti itu ada rp kayak rupiah gitu. Lalu ini juga memanggil variabel d terdapat untuk harga. Lalu di sini juga sama dengan harga. Namun di sini tuh untuk buat total harga yang dimana itu totalnya harganya itu ada suatu perkalian dengan variabel jumlah dikali dengan variabel harga. Jadi sehingga tuh variabel d memanggil jumlah dikali dengan variabel d memanggil jumlah, maksudnya maaf, memanggil harga. Lalu ini option yang dimana itu ada suatu detail memanggil suatu detail PHP yang dimana itu ini saya satu persatu atau memanggil dengan ID pembeli. Jadi kayak ID-nya itu kayak satu-satu, jadi kayak view detailnya itu misalkan saya memencet view detail satu, maka itu view detailnya yang angka satu atau ID pembeli yang nomor satu. Lalu ke edit PHP yang dimana itu buat mengupdate suatu datanya. Lalu ada delete PHP yang dimana itu buat mendelete suatu yang dimana itu buat delete, pokoknya buat delete datanya. Lalu di sini ada suatu penutup dari PHP and while yang dimana itu kayak penutup perulangannya yang tadi sudah diulang dengan mengambil data per halaman. Lalu di sini ada pagination yang dimana itu ada PHP yang dimana itu condition suatu kondisi variabel halaman aktif itu lebih dari satu, yang dimana itu ref halaman yang dimana itu variabel halaman aktif nanti akan dikurangi satu saat kita mau men-search. Lalu di sini juga saya membuat kayak pagination linknya itu dibuat style ada previous dan next, ada next page-nya gitu. Lalu di sini ada PHP and if untuk penutup dari PHP if ya ini. Lalu ada PHP for untuk perulangan dari memulai start number, dan juga variabel e. Ini variabel e itu untuk apa? Ini buat saya hanya untuk hanya untuk semisalkan saja, atau buat asal kata aja gitu pokoknya. Jadi variabel ini buat memunculkan kayak memulai dari start number itu yang dimana, dan juga itu variabel ini itu juga buat i plus plus. Lalu ini buat pagination ada net space-nya juga. Ini net space-nya. Lalu ini ada PHP else yang dimana itu tidak ada data yang tidak ditemukan jika variabelnya itu, maksudnya jika kita men-search data yang kita cari itu tidak ada, maka nanti akan muncul validasinya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan ke tampilan websitenya. Dan ini adalah tampilan home PHP atau tampilan awal saya yang dimana itu selamat datang di website store dadakan. Nah, ini isi kontennya ini, dan ini ada navbar. Lalu kita pencet register terlebih dahulu, semisalkan admin atau user. Semisalkan seorang admin, kita register terlebih dahulu. Semisalkan admin, dengan admin kita register. Oke. Setelah kita register, maka kena redirect ke login. Username yang tadi admin, passwordnya admin.
lalu kita login. Oh, no. Oh, sorry. Coba Zen admin. Kita ke Zen admin, login. Zen. Wait. Sebentar ya guys ya. Move it. Bentar. Move it. Nah, maaf ya guys ya, terjadi kesalahan pada saya sendiri. Intinya pokoknya begitu jalan dari websitenya. Lalu di sini ada tampilan home 1 PSP, yang dimana itu ada, ya pokoknya tampilannya sama seperti sebelumnya, hanya saja itu ada di situ logoutnya itu berbeda, maksudnya berbeda di navbarnya doang. Lalu kita ke list table pembelian, kita klik button lihat table pembelian. Nah, ini adalah tampilan yang sebenarnya atau tampilan CRUD dari yang sudah kita coding sebelumnya, yang coding saya sebelumnya, yang dimana itu ada pagination, lalu ada search, lalu ada PSP, lalu ada view detail, update, dan delete. Oke, pertama kita menambahkan pendaftaran pembelian untuk kita menambahkan terlebih dahulu. Lalu ini adalah tampilan buat menambahkan, yang dimana itu ada nama, alamat, nomor handphone, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, jumlah pembelian, harga pembelian. Di sini ada submit dan back, yang dimana jika kita submit akan ke redirect ke index PHP atau sebelum yang tadi. Lalu jika kita back button maka sama aja kayak tadi. Pokoknya ini buat memudahkan pengguna dalam menggunakan, dalam menambahkan form pembeliannya. Lalu semisalkan kita submit, kan datanya masih kosong, berarti akan tervalidasi ini yang di atas ini. Nah, oke, kita mulai. Semisalkan namanya itu nama dengan alamat, nomor handphonenya, lalu tanggal sekarang 2023. Lalu kita memilih elektronik saja, kita pilih TV, jumlah pembeliannya itu satu apa dua ya, mungkin buat keperluan, ya kan bisa aja rumah itu gede gitu ya kan, jadi keperluannya tuh bisa bertambah, bisa buat, jadi tuh TV pertama itu buat
ruang utama, dan TV 2 nya itu buat kamarnya sendiri gitu. Nah, semisalkan harganya itu dibuat 10 juta atau 50 juta, 15 juta cukup kali ya. Nah, semisalkan kita submit, nah nanti akan redirect ke ke index PHP atau ke tampil utamanya. Nah, di sini kita ini buat pagination yang dimana tuh ambil data per halamannya, yang dimana ada satu, yang dimana itu ada ini juga jumlah link, yang dimana 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini juga ada jumlah datanya itu ada 7 data per halaman. Oke, kita ketiga. Nah, di sini kan tadi kan kita sudah nambah nih. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan nis yang dimana tuh namanya itu Niswatul Umamah, dengan alamatnya itu Jalan Raya Iskandar, nomor handphonenya itu, tanggal transaksinya, jenis barangnya, nama barangnya maupun jumlahnya, lalu total harganya itu kan tadi sudah dijelaskan dengan logiknya. Kenapa? Karena jumlah dikali harga, jadi total harga ketemu. Oke, selanjutnya semisalkan kita klik update. Nah, ini kan datanya muncul semua tuh. Itu dengan menggunakan logic PHP yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, yang dimana itu ini mengambil data semua dari mengambil data variabel yang di sini. Jadi tuh nanti otomatis tuh data akan tersimpan. Nah, tersimpan database. Misalkan kita ingin merubah, misalkan jumlah pembeliannya tuh 1, mungkin karena kemahalan, lalu kita submit. Nah, kita ulangi. Nah, itu akan berubah kan, jumlahnya 1 dengan harga 15 juta dan total harganya tetap 15 juta. Oke, langsung kita klik delete. Kita klik delete untuk menghapus data dari data pembeli, dan juga ini klik button delete itu juga bisa menghapus dari database table Zainul. Oke, kita delete terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah delete, kita lihat oke, datanya sudah kita hapus. Lalu kita ke nomor 1 terlebih dahulu, kita lihat view detailnya. Nah, untuk view detailnya kita seperti ini, yang dimana itu ada detail pembelian, yang dimana itu akan terstruktur atau bisa dilihat dengan jelas oleh adminnya nanti, nama, alamat, nomor handphone, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, jumlah, harga, dan total harga. Lalu kita back button atau klik kembali. Nah, di sini kita akan men-search logic search-nya ini. Semisalkan kita search angka 1. Kan angka 1 itu kan Ahmad Zainal Mufid. Oke, kita search. Oke, muncul ID atau nomor 1. Nah, misalkan kita search kosong, maka akan memunculkan semuanya. Nah, semisalkan saya mau manggil ID nomor 6 deh. Nah, kita misalkan saya search, nah itu datanya akan terpanggil. Nah, itu terpanggil dengan nomor ID-nya itu kayak 1 lagi. Tapi ini benar-benar ID yang nomor 6. Oke, kita search lagi. Nah, semisalkan kan data awal kan ini hanya 15. Semisalkan kita search, maka tidak ada data yang tidak ada data yang ditemukan. Itu akan tervalidasi. Nah, semisalkan kita ingin men-search nama, semisalkan kita bagus, kita search
akan muncul yang namanya bagus. Lalu kita search yang namanya Riko, lalu akan memunculkan namanya Riko. Semisalkan kita namanya Ba, akan yang namanya itu yang berhubungan dengan huruf atau huruf dengan ba. Misalkan bagus, lalu tambak itu berawalan yang dimana itu ada banyak juga. Lalu semisalkan namanya itu nggak ada dan tidak ada data yang ditemukan. Nah, oke, sekian dari saya. Itu adalah penjelasan saya tentang setelah saya menyelesaikan UTS pemrograman web lanjutan dengan bahasa programnya itu PHP, yang dimana itu saya mengerjakan cukup cepat, ya sangat cepat. Tapi it's okay, ini pengalaman yang terbaik. Tapi ini buat saya ketagihan sih. Pokoknya saya senang sekali dengan mengoding, walaupun lebih capek gitu. Tapi oke, karena sebelumnya kan sudah diajarkan oleh dosen saya sendiri, oleh Pak Asep. Nah, di UTS ini juga kayak lebih buat memfokuskan lagi gitu ya kan. Nah, intinya itu ya Pak. Oke, sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi something masalah atau something someone atau gimana gitulah ya, pokoknya lah ya. Oke, kita ini dulu terlebih dahulu. Oh iya, jangan lupa ya guys ya, subscribe, like and share di YouTube saya sendiri. Oke. Thank you semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Next time kita akan jelaskan lagi.